Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukru lillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam terhatur dan tercurah keharibaan junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah senantiasa kita selalu berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita yakini betul hanya dengan keimanan dan ketakwaan itu sajalah, maka insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan hidup, kebahagiaan hidup, baik hidup kita di dunia yang fana ini, terlebih lagi kehidupan kita nanti di akhirat yang kekal dan abadi. Saudara-saudara ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pada suatu ketika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah pertanyaan kepada para sahabatnya. Yang pertanyaan ini diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Imam Muslim, di mana beliau Rasulullah bersabda, atadruna mal muflis, tahukah kamu orang yang bangkrut? Qalu, lalu para sahabat menjawab, al muflisu man la dirhama lahu wa la mata. Menurut kami orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya dirham, yang tidak punya uang, wala mata, dan orang yang tidak punya perhiasan atau harta. Jadi ketika beliau Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab bahwa orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya uang dan yang tidak punya harta. Tentu jawaban ini tidak salah, tetapi bukan itu yang dimaksud oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau berbicara masalah bangkrut, orang yang bangkrut tidak hanya berurusan dengan masalah dunia, dengan masalah materi, tetapi juga berkaitan dengan masalah agama, masalah ibadah, masalah pahala, masalah akhirat. Sehingga beliau Rasulullah menjelaskan, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa
wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Yang artinya, kata beliau Rasulullah, sungguhnya orang yang bangkrut itu dari kalangan umatku nanti pada hari kiamat. Mereka akan datang dengan membawa amal sholatnya, akan membawa amal puasanya, amal zakatnya. Wa ya'ti qad syatama hadza, tapi dia juga membawa amal keburukan. Seperti apa? Seperti mencaci maki orang, menghina orang, menghardik orang, menistakan orang. Wa qadhafa hadza, atau menuduh orang tanpa bukti alias fitnah. Wa akala mala hadza, mengambil, memakan harta orang lain, mengambil haknya orang lain, memakai fasilitasnya orang lain. Wasafaka dama hadza, dan mereka juga mengalirkan darah, menumpahkan darah, membunuh orang lain tanpa hak. Wa daraba hadza, memukul orang lain tanpa sebab. Kemudian apa kata beliau Rasulullah? Fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Lalu orang yang zalim tadi itu semuanya, kebaikannya, pahalanya diberikan kepada ini, diberikan kepada ini, diberikan kepada ini. Semuanya diberikan kepada orang-orang yang dizalimi tadi. Diberikan kepada orang yang dia hina, yang dia caci maki, yang dia nistakan, yang dia tuduh atau yang dia fitnah, yang dia pukul, yang dia bunuh, yang dia ambil haknya, semua dibagikan. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ay yaqdama alaih, maka ketika semua yang dibagikan itu pahalanya sudah habis, sementara orang-orang yang dizalimi itu masih banyak, ukhidha min khotayahum faturihat alaih, maka dosa orang yang dizalimi itu, dosanya dilimpahkan, diberikan kepada orang yang menzalimi, sehingga dia sudah tidak sanggup lagi untuk menanggung dosa-dosa daripada orang-orang yang dia zalimi. Summa turiha finnar, kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Inilah yang dimaksud oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang nanti akan mengalami kebangkrutan. Jadi boleh jadi kita hari ini senang, gembira, bangga dengan amal-amal soleh kita. Boleh kita berbangga dengan amal ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji dan umroh kita, sedekah kita. Tetapi hati-hati saudara-saudara sekalian, jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senang atau yang suka menzalimi orang lain. Kenapa? Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada hitung-hitungannya. Dan orang-orang yang berbuat zalim ini tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka dalam surah Ibrahim ayat 42, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun, kata Allah. Dan janganlah kamu mengira, kata Allah, bahwa Allah itu akan membiarkan, mendiamkan atau lalai terhadap perbuatan orang-orang yang zalim. Makanya semuanya akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu faktor di mana terjadinya musibah, terjadinya bencana,
itu tidak lain adalah salah satu faktornya adalah andilnya orang-orang yang berbuat zalim di muka bumi ini, saudara-saudara sekalian. Dalam surah Al-Anfal ayat 25 Allah sudah mengingatkan, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu sekalian kepada musibah, kepada bencana yang kalau datang musibah dan bencana itu tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja, tetapi juga akan menimpa orang-orang yang baik-baik juga, saudara-saudara sekalian. Karena sifatnya musibah itu, bencana itu sifatnya merata. Jadi jangan sampai orang-orang yang baik membiarkan orang-orang yang berbuat zalim. Makanya bagaimanapun kita harus beramar ma'ruf nahi munkar, saudara-saudara sekalian. Tidak bisa kita beramar ma'ruf saja lalu kita membiarkan nahi mungkarnya, atau sebaliknya. Jadi semuanya harus seimbang. Maka oleh karena itu kita harus menghindari nih perbuatan-perbuatan yang zalim. Perbuatan zalim yang paling ringan tadi itu mencaci maki orang, menghina orang, menistakan orang. Dan itu hari ini saudara-saudara sekalian, kalau kita mau jujur, sudah hampir seperti konsumsi yang rutin setiap hari kita temukan kalau kita membuka media sosial hari ini, saudara-saudara sekalian. Bahkan ada satu kelompok yang memang dipersiapkan untuk itu. Mereka sengaja dibayar, dibiayai untuk menghina agama, untuk menghina ulama, menghina para habaib, para pejuang-pejuang agama, menistakan agama, menghina Nabi, menghina Al-Quran, menghina Allah. Jangan sampai kita masuk ke dalamnya, saudara-saudara sekalian. Kalau kita tidak tahu persis suatu persoalan, kita jangan jadi pendukungnya, saudara-saudara sekalian. Apalagi yang dihina, yang dinistakan itu para habaib, para ulama, zuriyahnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apalagi kalau sudah menyangkut masalah nyawa, masalah pembunuhan, hati-hati saudara-saudara sekalian. Kenapa? Karena menghilangkan nyawa satu orang manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, tanpa hak, dia sama seperti menghilangkan nyawa seluruh umat manusia. Orang-orang yang dizalimi barangkali tidak punya kekuatan untuk melawan, tidak punya daya dan upaya untuk dia melawan kezaliman itu. Bisa jadi yang dilawan adalah aparat, penguasa, orang-orang yang punya backingan yang luar biasa, saudara-saudara sekalian. Tapi jangan lupa bahwa kita masih punya senjata. Orang-orang yang dizalimi ini masih punya Allah, dan Allah yang akan menjadi penolongnya terakhir, saudara-saudara sekalian. Kenapa? Kalau doanya orang-orang yang dizalimi ini, antara dia dengan Allah tidak ada batasnya, saudara-saudara sekalian. Ittaqi da'watal mazlum, kata beliau Rasulullah, takutlah kamu terhadap doanya orang-orang yang dizalimi. Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Karena sungguhnya doanya orang-orang yang dizalimi itu tidak ada hijabnya, tidak ada batasnya antara dirinya dengan Allah. Cepat atau lambat pasti akan terbongkar. Kebenaran akan keluar sebagai kebenaran. Yang salah dan kebohongan, manipulasi dan rekayasa, itu juga akan keluar sebagai kebohongan. Wa idh qataltum nafsan fadzara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dalam Al-Baqarah ayat 72 menceritakan peristiwa pembunuhan di zaman Nabi Musa alaihissalam.
Dan ingatlah kata Allah, ketika kamu membunuh seseorang di antara kamu, lalu kamu saling tuduh menuduh atas kejadian pembunuhan itu, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah hendak menyingkap, membuka apa-apa yang selama ini kamu sembunyikan. Jadi walaupun disembunyiin, cepat atau lambat itu akan terbongkar. Dan ini bisa kita rasakan dan bisa kita lihat hari ini, saudara-saudara sekalian. Bagaimana doanya orang-orang yang dizalimi itu, apalagi yang berdoa adalah zuriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan heran kalau ada orang bilang dia kena azab, dia kena bala, dia kena mubahalah, dia kena karma. Karena apa? Yang dilawan adalah orang-orang saleh, saudara-saudara sekalian, yang dekat dengan Allah, dan Allah yang akan menjadi penolongnya. Maka oleh karena itu, mari saudara-saudara sekalian, kita menghindari perbuatan zalim sekecil apapun, sehingga mudah-mudahan amaliyah kita, salat kita, puasa, zakat, ibadah-ibadah lainnya tidak kemudian digerus oleh kezaliman-kezaliman tersebut yang menyebabkan kita tergolong ke dalam golongan orang-orang yang bangkrut. Na'udzubillah summa na'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq